Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Aji S Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips lagi ya. Tips kali ini adalah tips menghadapi musim hujan pada mobil. Masih tentang musim hujan ya, karena memang musim hujan. Nah, yang pertama yang harus yang nggak harus sih, yang bisa kalian lakukan pada mobil Anda adalah ini. Apa ini? Nah, ini apa itu? Ini adalah apa itu? Sebuah lapisan untuk melindungi spion Anda agar tidak tidak tertutup air hujan. Jadi air hujan nanti akan cepat turun seperti mungkin ada coatingnya seperti itu ya. Jadi mungkin seperti efek daun talas akan turun khusus untuk spion. Nah, ini sangat penting karena ketika hujan itu spion sering seperti ini ya. Nah, ini penglihatan ke belakang itu sangat penting, apalagi kalau kalian mau berpindah lajur kanan kiri kan harus melihat spion. Gak lucu ketika spionnya banyak airnya dan tidak terlihat. Oke, langsung pasang saja. Ini tinggal pasang plug and play. Kita lihat saja bagaimana prosesnya. Nah, adapun cara pasangnya gampang. Yang pertama adalah clean the mirror, berarti dibersihkan dulu. Ini ada pembersihnya sih. Ini ada wet sama dry. Berarti kalau di ini dulu yang masih basah, kemudian bersihkan pakai yang ini harusnya. Tapi nanti tetap dibantu lap biasa. Kemudian tearing the first film, berarti dikletek dulu yang film pertama, berarti yang merah ini. Kemudian remove the layer the one layer of anti-fog film and swap letter. Nah, setelah itu ditempelkan, kemudian yang ini kan yang luar, nanti ini tinggal dikletek gitu. Gampang sih, seperti masang pelindung anti gores di HP dan layar laptop sama. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, oke, untuk pemasangan anti fog seperti ini ya. Setelah terpasang tidak begitu terlihat, kalau nggak deket seperti ini nggak kelihatan ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kiri seperti ini. Nah, kawan-kawan, untuk mobil-mobil tua seperti ini karena spionnya itu memang ukurannya kecil ya, sedangkan yang mereka buat itu adalah anti fog untuk mobil-mobil baru, jadi harus ada penyesuaian, dipotong-potong, apalagi ditambah kaca cembung seperti itu ya. Nah, bagaimana testimoninya setelah memakai anti fog ini? Kesimpulannya lumayan membantu ya. Jadi biasanya kalau hujan itu di sini kalau nggak pakai anti fog ini ada titik-titik seperti itu ya, jadi airnya nggak mau turun. Kalau pakai ini ya walaupun tetap basahnya tetap ada, tapi paling nggak tidak nitik lah, tetap basah, tapi ya sangat lumayan sekali daripada kalau banyak titiknya seperti itu jadi nggak jelas, apalagi kalau kena cahaya. Nah, oke, tips yang berikutnya menghadapi musim hujan yang sangat penting yaitu tentu saja di ban. Nah, kita lihat kondisi bannya itu bagaimana, batikannya apa, motifnya masih bagus tidak, seperti ini ya. Kebetulan punya saya ini yang depan makan sisih ya, ini blue ya, emang kayak gini ya. Ini sebenarnya buat depan kurang aman ya, kalau depan harusnya yang bagus.
sedangkan yang belakang itu ya sudah lumayan tipis. Nah oleh karena itu rencananya yang ini kebetulan ukurannya 175/65, yang itu tebel 185/10. Yang itu rencananya akan diganti menjadi ukuran yang sama dengan ini, karena untuk sedan sekecil ini lebih cocok dengan ukuran yang tipis. Kemudian yang baru nanti kasih depan, yang ini oper ke belakang. Dan belinya saya second saja karena ya kondisinya harus seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Langsung aja kita ganti ke tukang bannya. Sudah dapat bannya. Ya oke, sudah sampai di tempat ganti ban ini di daerah Jalan Kodean, punyanya Mas Andri. Ini recommended, murah di sini. Oke. Ban saya itu kira-kira. Oke, ditunggu karena masih antri. Ya oke, sudah sampai rumah. Ini sudah terpasang ya. Dua ban depan, dapatnya Bridgestone Ecopia. Kondisinya masih lumayan bagus, kanan kiri ya. Di sini ya minusnya ada sih. Minusnya ada itu, yang sebelah sana ada bekas white wall di sisi sini ya. Tapi yang satu aja, yang sini masih bagus. 175/65 R14. Kondisinya seperti ini. Nah, masih lumayan 50% lah ya. Lebih kayaknya 60%. Ini satunya 200.000, jadi dua itu 400.000. Kalau tanya umur bannya ini sudah lama, jadi ban sebenarnya sudah kadaluarsa ya. Tapi ya daripada tidak diganti berbahaya, karena memang lagi elit ya, ekonomi sulit, ya kita menghemat. Nanti kalau sudah mampu beli yang baru, beli yang baru. Oke, demikian untuk penggantian bannya. Setelah penggantian ban, yang penting lagi tentu di sini ya kalau musim hujan, yaitu wiper karetnya ya. Karena karet ini sebenarnya punya usia pakai. Kalau mau bagus ya sekali musim hujan, jadi setahun gitu ya. Kalau 2 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya ini nggak tahu, udah lama ya. Nah kalau kalian mau hemat budget ya tinggal, atau pas belum sempat beli, kalian bisa amplas bagian sininya. Bentar, nggak fokus ya. Nah bagian sininya kalian bisa amplas dengan amplas ukuran berapa ya, 400 mungkin, digosok merata kanan dan kiri. Kemudian bagian karetnya ini kalian bisa kasih minyak
seperti baby oil, itu nanti bikin lebih lentur ya. Nah, tips ini sering saya gunakan kalau pas lagi mager mau beli karet wiper ini. Lumayan, nanti bisa bersih dan lembut ya, jadi sapuannya bisa merata dan tidak bunyi. Biasanya kan kalau sudah keras krak gitu ya, nah itu nggak enak. Oke, itu untuk karetnya. Kemudian ini juga penting kawan-kawan ya, ini adalah washer. Washer ini sangat penting, walaupun ya seperti ini cuman air gitu kan akan sangat bermanfaat jika nanti misalnya kena cipratan. Itu kan kalau lumpur kan, kalau cuman wiper aja nggak hilang ya, harus pakai washer. Nah, washer ini yang harus diperhatikan tentu saja yang pertama adalah bagian reservoir airnya. Nah, ini kalian harus perhatikan bagian reservoir itu harus ada isinya. Kalau bisa pakai itu ya, yang khusus cairan untuk untuk washer itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan juga dinamo washernya itu hidup. Setelah dipastikan hidup, nanti selangnya juga dicek ya. Ini kadang di sana itu sering lepas sehingga airnya tidak keluar, atau juga bisa juga seperti punya saya ini, kebetulan pas mati ya, belum sempat saya ganti. Matinya kenapa? Kalian bisa lihat kawan-kawan. Nah, ini dimakan tikus, kan kurang ajar ya. Ya, ini kalian bisa cek, misalnya washernya tidak hidup sedangkan motornya hidup, itu bisa kemungkinan di selangnya. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah washer yaitu di bagian kacanya itu sendiri. Nah, umumnya di mobil yang sudah berumur tua seperti ini akan banyak jamurnya di sini. Nah, sehingga membuat wiper ini menjadi berat. Belum lagi kalau ditambah motor wipernya sudah lemah. Bisa diatasi dengan cara yang seperti saya lakukan. Itu kaca ini saya beri poles. Nah, poles kaca yang ringan saja ya, misalnya glass polish itu ya sekedar untuk menghilangkan jamur yang terakhir sehingga lebih licin. Nanti kalau habis dipoles itu menjadi licin kaca seperti ini ya. Bisa juga menggunakan seperti lemon plate gitu ya, silikon. Itu juga bisa dipakai di sini, itu juga lumayan membantu lancarnya wiper. Jadi menjadi lebih ringan sapuannya ya. Nah, itu sering bermasalah kalau mobil-mobil tua seperti ini adalah motor wipernya yang lemah. Tapi kalau tidak membantu juga, cara terakhir yang paling efisien, nggak efisien sih, cara sementara yaitu copot salah satu wiper. Itu juga bisa. Daripada nggak ada wiper sama sekali atau dua wiper tapi nggak lancar, mending satu wiper tapi lancar, bisa yang kanan saja. Oke, seperti itu untuk bagian perkacaan, yaitu di bagian karet wiper, washer, kemudian kacanya itu sendiri. Jadi ini adalah piranti utama keselamatan Anda ketika hujan. Kalau itu sampai bermasalah di bagian kaca, entah wipernya atau entah kena lumpur atau ya dan sebagainya, itu akan menjadi bahaya karena jalan tidak terlihat. Oke, demikian untuk bagian depannya. Kita lanjut dari bagian dalam. Oke, sesi terakhir dari tips menghadapi musim hujan kali ini adalah dari bagian dalam. Oh ya, yang dari luar tadi ada yang terlupa, yaitu bagian sini teman-teman, bagian sambungan antara bodi dan kaca. Sebentar, nggak fokus ya. Di sini nih, kalau mobil tua sering bocor ya, kalian pastikan sini ini tidak bocor. Karena ya nggak apa-apa sih bocor, tapi kan mengganggu juga ya. Masa kamu pakai mobil kehujanan, kan nggak lucu ya. Ya seperti itu. Oke, yang terakhir untuk menjaga keselamatan Anda ketika berkendara dalam kondisi hujan, yaitu tentu saja ini lagi kaca lagi, tapi dari bagian dalam. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu atau yang belum tahu, kalau hujan nanti kalau ditutup semua kaca ini ya, luar hujan itu pasti semua kaca akan mengembun karena ada perbedaan suhu antara yang luar sama yang dalam. Dalam kabin ini menjadi lebih hangat sehingga mengembun. Solusinya bagaimana? Ya tentu pakai ini, apalagi AC ya. AC harus hidup. Ya kan? AC harus hidup. Kalau misalnya kurang dingin bisa diatur di sini di bagian defogger depan ya. Itu lumayan membantu. Nah, masalahnya kalau AC-nya tidak hidup bagaimana?
Padahal mau benerin AC itu kan mahal ya, bisa sampai jutaan ya kalau misalnya ada yang kompresornya rusak atau evaporatornya atau kondensornya, itu kan mahal. Solusi termudah yaitu ya kalian bisa pakai sampo, nanti kalian bisa keramas di dalam mobil gitu ya. enggak, ini sampo ada manfaatnya beneran. Bagaimana caranya? Ya gampang, kalian tinggal ambil tisu, kemudian taruh sedikit sampo itu di sini, sedikit saja ya, kemudian oleskan ke dalam kaca bagian dalam sini ya, merata gitu ya, merata sampai semua. Itu insya Allah nanti akan berkurang signifikan embunnya di dalam, walaupun kaca kalian buka. Tapi kalau masih belum menolong, caranya yaitu dibuka sedikit bagian kacanya. Jadi kalau hujan-hujan ditutup kan ya nggak lucu ya, nanti airnya masuk semua. Mungkin bisa buka segini ya, sedikit aja, nggak usah banyak. Tapi nah permasalahannya dibuka segini pun kalau kalian tidak punya ini talang air, itu akan masuk airnya. Oleh karena itu piranti terakhir yang sebaiknya kalian punya yaitu talang air ini. Ini bukan sekedar hiasan, tapi ini berfungsi ketika hujan seperti ini. Apalagi kalau kalian AC-nya tidak dingin, ini sangat berfungsi biar airnya tidak masuk. Ya kalau mencari talang air sebaiknya yang seperti ini ya, carilah yang sampai spion seperti ini. Kenapa kok harus seperti itu? Kalian bisa lihat. Nah, kalau kalian mencari talang airnya yang cuman hanya sampai sini, itu nanti kalau hujan ditutup seperti ini, sedikit buka gini, bagian sini akan kena air. Gini aja masih kena air loh ini biasanya, dari sini nanti agak masuk kalau kalian tidak pakai AC. Jadi kalau kalian pas musim hujan tidak pakai AC, tentu akan mengembun. Solusinya pakai sampo tadi ya, dioles-oleskan sedikit, kemudian dibuka sedikit kacanya seperti ini. Nanti insya Allah akan hilang embunnya. Oke, demikian untuk mengatasi embun ketika hujan tanpa AC. Sip. Oh iya, masih ada yang terlewat ya kawan-kawan. Tapi sebelum ke tips yang terakhir ini ya, yang saya katakan tadi, untuk mobil tua itu sering bocor di bagian sininya, itu menjadi sebuah kewajaran ya. Ini punya saya juga sudah saya sealer walaupun tidak rapi. Ini kemarin bocor, ya wajar lah ya. Sealer yang bagus nanti insya Allah tidak bocor. Nah kemudian yang terakhir, karena ini adalah mobil tua, khususnya kalian yang punya mobil tua ya, itu kalian itu setelah hujan-hujanan jangan dibiarkan begitu saja. Setelah hujan nanti kalau sudah reda, usahakan untuk mencucinya. Karena apa? Karena mobil tua ini ya besinya sudah tua, rawan kropos. Apa yang harus kalian perhatikan ketika mencuci ketika setelah hujan? Yaitu pertama di bagian fender dalam sini ya, ini sering pada kropos ya, itu harus diperhatikan. Kemudian bagian depan sini, bawah pangkon mesinnya, kemudian lantai terutama ya, pokoknya bagian bawah ya, understillnya itu harus kalian bersihkan agar tidak keropos. Tapi atasnya juga jangan lupa ya, bagian talang sini yang kena air, kemudian bagian sini dalam sana kan ada semacam firewall untuk talang air bagian sini ya, itu juga harus kalian semprot biar air hujannya hilang. Ya pokoknya usahakan semua air hujannya hilang dari mobil Anda sehingga mobil Anda menjadi awet. Nah oke, demikian kira-kira beberapa tips dari saya menghadapi musim hujan menggunakan mobil, terutama mobil tua ya. Nah begitu saja. Apabila Anda menyukai video-video dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya dan agar saya lebih semangat bervideo. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Aji IS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.